Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Senang sekali puji Tuhan kita bisa merayakan Natal WJF tahun ini. Mari kita nyanyikan lagu pujian untuk Tuhan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Hadir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu, kasih-Mu. lahir Di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku.
Shalom teman-teman YGF yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Sehat kan pastinya? Iya dong, kalau nggak sehat pasti nggak bisa nontonin kita lagi ngobrol-ngobrol di sini. Di sini kita kedatangan Mr. Nano dan Ko Eka. Aku dari tadi sih disuruh manggilnya Mr. Nano ini Kak Nano. Dan Supaya kelihatan muda gitu. iya Kak Nano. Dan yang Ko Eka ini suruh manggilnya Ko Steven. Tapi udah di alam bawah sadar tuh terbiasa ngomongnya Mr. Nano dan Ko Eka. Jadi ya sudahlah daripada nanti salah-salah. Dan Mr. Nano sama Ko Eka apa kabar? Baik. Luar biasa. Luar mantap. biasa. Kita sore hari ini mau ngobrol-ngobrol nih Ko. Boleh. Mau ngobrol-ngobrol Mr. Nano. Ya. Temanya seru banget. Nah, soalnya kenapa? Nggak kerasa kan kita kayak udah ada di penghujung tahun 2020 ini sekarang kan. Nah, dan nggak semua kejadian itu di tahun 2020 ini menyenangkan. Pasti ada juga hal-hal yang nggak menyenangkan pastinya. Mungkin hal-hal yang menyenangkannya tuh kayak apa ya yang barusan terjadi nih. Mungkin work from home. Kita bisa leyeh-leyeh all day long. Semau kita nggak Gak ngapa-ngapain. mungkin kayaknya kalau Kanano. Oh, nggak mungkin. Work from home itu lebih susah. Lebih iya. hektik sekali. Harus ngurusin ikannya, Salah satunya itu. tanaman. Terus mungkin hal-hal yang nggak menyenangkannya ya karena kita nggak bisa kemana-mana kan saat ini kondisinya. Kayak kita harus menghindari kerumunan sebisa mungkin. Betul. Kita harus di rumah, kita harus di rumah supaya apa ya? Supaya penyebaran virus dan rantai pandemik ini bisa segera terputus gitu. Nah, buat Ko Eka dulu nih, ada satu pertanyaan. Buat Ko Eka ini tahun 2020 ini banyak senangnya atau banyak nggak senangnya? Kalau saya personally banyak senengnya. Wah, puji Tuhan. Puji Tuhan Apa aja banyak tuh, Ko? senengnya. Ya tahun 2020 ini memang dibuka dengan Maret itu ada corona. Memang sesuatu yang awalnya kayak shock begitu. Tapi setelah dijalani sampai di Desember ini justru tahun ini Koko ini paling kerasa penyertaan Tuhannya itu tambah ini banget, kerasa banget. Jadi benar-benar kayak kerasa banget di aplikatifnya itu kayak di all area di kehidupan Koko itu justru malah meningkat gitu loh. Jadi Wow. makanya tahun ini justru kalau aku tanya 2020 ini very exciting for me. Wow, luar biasa. For me. Positif. Setuju. Iya, saya memang kenal Ko Eka ini orangnya positif banget, luar biasa. Kalau dari Mr. Nano sendiri, Ya, work from home itu menyenangkan atau bikin mumet malah? jadi karena saya ini suka mikir, Langka ya, jadi sebetulnya ketika kita disuruh ngajar dari rumah, itu kita harus berpikir ekstra. Bagaimana mengubah cara mengajar yang tatap muka langsung menjadi cara mengajar yang online, yang hanya memandang anak-anak di dalam layar kecil seperti itu, dan bagaimana bisa menyampaikan materi-materi pelajaran itu sangat sesuatu sekali gitu loh. Jadi Bikin kita harus mumet. berpikir, nah ketika seperti itu maka kita akan mendapatkan sesuatu yang baru, Nah, ya kan, cara-cara yang baru. Jadi seperti itu yang menarik buat saya. Memang itu memerlukan pemikiran, tetapi karena saya suka berpikir, ya sangat menikmati sekali. Wow, luar biasa. Kalau saya personal sih nggak ada yang tanya, ya udah lanjut aja. nggak apa-apa. Tapi Ko Eka, Mr. Nano, bagi sebagian orang itu tahun ini tuh kayak tahun hilang gitu aja. Ya. Soalnya ya kenapa ya? Mungkin ada teman-teman itu yang teman-teman di rumah yang nonton di sini maupun saya sendiri maupun Koko atau Mr. Nano sendiri itu kita kayak punya target-target kan. Biasanya kan kalau Betul. akhir tahun tuh punya Pasti. target-target buat tahun depannya Ya. di tahun 2019. Nah, tapi karena tahun ini tuh ada penghalang pandemi ini. Jadinya kayak target-target itu nggak bisa tercapai gitu. Nah, itu yang membuat alasan juga orang-orang tuh jadi patah semangat, nggak ngerjain lagi apa yang jadi target-targetnya, apa yang udah dimulai mungkin di awal tahun. Nah, padahal kan
target-target itu tadi itu tujuannya mungkin supaya orang itu bisa mendapatkan penghidupan atau kehidupan yang lebih layak menurut mereka sendiri. Entah itu yang apa namanya, entah itu yang punya target seperti financial freedom atau sembuh dari sakit yang Ya, sudah ya. lama diderita dan macam-macam menurut dia sendiri gitu. Betul. Padahal kan sesuatu yang baik yang dimulai itu harus diselesaikan dengan baik juga. Ya. Nah itu juga yang mau kita omongin sore hari ini. Keren. Judulnya Ya. Finishing Well. Ya, Nah, Finishing. betul. Finishing Well. Jadi sebenarnya Mr. Rano dulu nih. Ya. Tadi kan Koeka dulu. Apa parameternya orang itu bisa dikatakan finishing well dalam hidupnya? Ya, sebetulnya sangat simpel sekali ya kalau saya pandang dari sudut saya sebagai guru agama Kristen dan juga sebagai hamba Tuhan. Maka ketika kita berbicara tentang finishing well, itu kalau saya memandang ada dua hal. Yang pertama itu yang pasti adalah bagaimana kehidupan kita itu sampai akhir hidup kita itu kita memuliakan nama Tuhan. Ya kan? Nah tetapi itu kan ending dari kehidupan kita. Sebagaimana kalau Rasul Paulus itu bilang ke si Timotius muridnya, ya kan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, ya kan. Artinya gini, bahwa di dalam itu kalau orang bilang surat Paulus yang terakhir, ya kan, pada Timotius di 2 Timotius itu. Dan dia bilang bahwa di akhir hidupnya itu dia bilang bahwa aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah memelihara iman, ya kan. Nah di situ kita bisa melihat bahwa ending dari kehidupan kita, ya kan, finishing well dan mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi dalam kehidupan kita kan punya target nih, ya kan. Nah di dalam target-target kita, nah bagaimana kita bisa setiap target kita fokusnya adalah kita mempermuliakan nama Tuhan. Jadi kalau dipandang dari sudut saya sebagai hamba Tuhan, finishing well adalah bagaimana kita dalam kehidupan kita, setiap stage hidup kita, itu kita bisa benar-benar menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan hati Tuhan. That's all. Jadi finishnya itu target akhirnya ya menyenangkan hati Tuhan. Betul. Dalam Whatever we will do. Oh Gitu. gitu. Kalau menurut Koeka sendiri, pandangan Koeka sendiri, finishing well tuh kayak gimana kok? Finishing well. Ya kemarin waktu dikasih ini apa namanya tema finishing well itu waktu itu sama kamu sama Koroni kan. Aku bilang loh aku ini belum finish ini. Belum finish ini. Kok Kalau sudah finish kita dari sini. Finishing well ya. Tapi waktu itu Koroni kan bilang loh justru finishing itu ing-nya kan ada proses. Iya, Jadi betul. ya kalau aku percaya itu orang finishing well itu enggak bisa kayak kita kayak angan-angan apa namanya nanti kayak gini deh, sorry. Orang bisa finishing well itu bisa kebaca kok. Nggak mungkin karena aku percaya adanya proses, nggak mungkin orang yang istilahnya hidupnya asal-asalan and then akhir hidupnya bisa finishing well. Nah, aku bisa pastikan itu nggak mungkin terjadi. Nah, sedangkan orang yang apa namanya hidupnya dijaga sesuai firman Tuhan, jalannya sesuai firman Tuhan, kemungkinan besar bisa finishing well, kemungkinan besar. Jadi apa namanya finishing well itu semua orang kepingin lah, ya semua orang kepingin. Kalau menurut Koko sih finishing well itu seperti suatu apa ya orang yang sudah nyampe state itu mencapai wah ini hidup ini sudah puas lah, sudah apa namanya mungkin hidup sesuai panggilannya, panggilan Tuhan terhadap hidupnya sudah apa namanya mungkin apa hidup sesuai panggilan memuliakan Tuhan, kemudian apa lagi ya? Ya pokok yang baik-baik, and then saya itu jujur aja kemarin sudah sharing sama Obed waktu bulan Desember ini justru Koko ini terberkati sekali itu ketika Mami tiap kali ibadah, aku sudah cerita ya, tiap kali Ibu Gembala, Ibu Gembala ketika tiap minggu itu datang ibadah ke gereja, pernah sesekali khotbah kan dia kan, pernah sesekali khotbah. Nah, terberkatinya sekali itu ini Mami di umurnya yang sudah tua,
Dan kemudian masih kayak Koko yakin anak-anaknya itu juga pasti melarang. Ya toh, pasti melarang ke gereja dan sembarangnya, tapi beliau ini tetap datang, tetap khotbah, dan di umurnya tua itu ya boleh dibilang ngawur-ngawuran, nggak takut corona ya enggak. Tapi beneran dalam hidupnya Koko yakin itu dia sudah ada di dalam state yang aku ini dipanggil Tuhan kapanpun siap. Karena aku ini sudah on proses ini untuk finishing well. I'm ready. Wah itu yang keren, itu yang istilahnya mahal. Itu yang mahal, state kayak gitu tuh finishing well itu, ini orang sampai state itu keren. Jadi Keren. udah kayak nggak Apa ya? butuh apa-apa lagi di dalam hidupnya. Iya kayak kepengen, ya sudahlah Tuhan, aku pengen lang ketemu kamu, aku sudah I do my part di dunia ini. Itu nggak gampang loh. Betul. Really itu nggak gampang. Dengan begitu banyak tawaran di dunia ini menawarkan begitu banyak option. Yep. Dan sampai Mami Oli bisa in that state itu, wah itu keren. Ya. Wow. Keren. Dan itu Desember Tetapi ini beneran Koko saya diberkati yakin sekali. bahwa sampai ke posisi yang seperti itu bukan ujuk-ujuk ya Betul. kalau bahasa Jawanya. Iya, Ya kan? that's why ada Finish Ada yang prosesnya. ada yang namanya proses, Betul. ya kan? Ada yang Betul. namanya, dan saya yakin apa yang terjadi pada Ibu Gembala kita Mami Oli itu waktu prosesnya dulu itu kalau kita lihat sangat menarik sekali. Itu Ya. bukan sesuatu yang mulus. Instan, Ya, seperti ya. itu. Sering Betul. kali cerita ya waktu Iya. khotbah. Iya, Jadi iya. di gereja kita sendiri ini udah ada satu contoh nyata Betul. ya. Iya, Betul. iya. Orang yang ada di stage finishing well itu Ya. tadi. Iya, Wow, iya. amazing sih. Hmm. Nah, jadi ada pertanyaan selanjutnya nih dari finishing well itu. Kan banyak orang-orang itu yang sedang berproses menuju ke finishing well tadi nih. Hmm. Tapi ada hal juga yang nggak kalah penting dari yang namanya finishing well, yaitu starting point kan, Betul. Mr. Nano. Nah, menurut Mr. Nano ini antara starting point sama finishing well itu hubungannya apa itu? Gini, kalau kita berbicara tentang starting point dengan finish line, itu adalah dua hal yang saling berkaitan. Kenapa demikian? Orang tidak mungkin akan mengakhiri sesuatu kalau dia tidak pernah mengawalinya. Betul ya? Nah, tetapi ada kalanya orang mengawali sesuatu tidak sampai selesai. Ya Nggak kan? diakhirin. Nah, mana yang lebih baik, starting point ataukah finishing line, finish line? Jadi dua-duanya ini saling berkaitan. Dua-duanya sangat penting. Memulai sesuatu, merencanakan sesuatu, ya kan? Itu sangat penting sekali. Karena tanpa memulai sesuatu, maka tidak ada yang namanya finish line. Finish line. Yep. Ya kan? Orang tidak akan mencapai garis finish kalau dia tidak pernah mulai berlari. Ya kan? Jadi ketika kita mau mengakhiri sesuatu yang baik, otomatis harus memulainya dulu. Yep. Sebaliknya pun seperti itu. Kalau seseorang memulai sesuatu tetapi tidak pernah mengakhiri dengan baik, maka sesuatu yang dimulainya itu adalah sia-sia. Nah, Bayangkan kalau orang membangun sebuah jembatan, dia sudah memulai membangun gitu. Di tengah-tengah jembatan itu selesai, dia berhenti. Tidak melanjutkan karena berbagai macam alasan. Maka jembatan itu tidak akan berfungsi. Yep. Sia-sia dia membangun dari awal. udah habis uang banyak untuk Betul. membangun jembatan. Betul. Nah, Seperti itu. kalau menurut Koeka, yang paling penting starting point-nya dulu atau finish line-nya? Sama sih kayak Kak Nano bilang, Koko setuju banget dengan yang Kak Nano disampaikan mengenai starting point itu penting tapi finish line itu juga penting. Dua-duanya penting. Yep. Dua-duanya penting. Nah, kalau bicara soal tadi starting point ya, starting point ini kalau Koko ketemu dengan anak-anak muda, mungkin kalau umur-umur kamu gitu ya, mungkin strugglingnya mungkin soal masa depan mungkin ya, soal kerjaan, Yep. soal apa. Ini boleh ya sharing dikit ya? Kalian ya sharing dikit lah. Banyak juga Anak nggak muda apa-apa. itu struggling soal mungkin starting point-nya soal kerjaan. Ini habis gini aku contoh habis kerja sama orang mau kerja sendiri jadi entrepreneur atau gimana, terus gimana nih startingnya gimana? Koko itu paling nggak suka kalau curhat seperti itu and then
anak muda ini selalu mengeluhkan apa yang dia tidak punyai. Aku nggak bisa jadi kayak itu, soalnya aku ini mungkin modal ini nggak ada. Aku ini nggak bisa ini, soalnya apa nggak ada kesempatan, nggak ada sing dateng gitu ya. Nah, Koko nggak percaya sama yang namanya hoki. Koko nggak percaya sama yang namanya hoki. Oh ya? Ya, ini menarik ya, ini menarik. Nah, Iya. kita bicara Wow. starting point ini, bisa ada kesempatan dan apa, Koko nggak percaya adanya hoki. Kenapa? Karena hoki itu menurut Koko ya, kesempatan tuh ada orang bilang gini, hoki itu sebenarnya kesempatan yang datang bertemu dengan kemampuan yang kita miliki. Oh. Ya, Koko ulangi ya. Mhm. Hoki itu menurut Koko ya toh, itu kayak kesempatan yang datang ke kita bertemu dengan kemampuan yang kita miliki. Momentum dong. Momentum lah. Wow. Seperti momentum. Makanya Koko percaya enggak, hoki lu kenal sama orang ini. No. Oh, hoki lu kamu modali sama si ini dan si itu. No. Jadi Makanya harus ada basicnya dulu ya. iya harus ada persiapan. Makanya Koko bilang starting point itu enggak peduli kamu punya apa. Enggak peduli kamu enggak punya apa. Tapi start with what you have. Dan Ya, dari sana itu beneran kesempatan yang datang tuh kayak gayung bersambut. Betul. Saya ingat apa yang terjadi pada Musa, ya kan? Ya. Waktu Allah memilih Musa untuk melakukan misi membebaskan bangsa Israel, Allah tidak tanya apa yang kamu tidak punya, ya kan? Iya. Allah bilang, apa yang ada padamu, ya kan? Tongkat. Tongkat. Ya udah. Ya udah, dengan hanya tongkat itu, hanya tanda kutip ya, Allah bisa melakukan perkara besar gitu loh. Nah, makanya ketika Musa mulai berdebat dengan Tuhan untuk tidak mau memulai sesuatu yang Tuhan suruh dia mau lakukan, ketika dia berdebat, yang Tuhan mau adalah, yang Allah mau si Musa ini lakukan adalah just do it, gitu loh. Berani untuk melakukan, langkah aja gitu loh. Dan Allah akan memperlengkapi, ya kan. Iya, betul. Jadi the first step untuk untuk kita melakukan sesuatu, kalau kita bicara tentang mungkin bisnis, ya kan, kalau kita bicara tentang bisnis atau kita bicara tentang sekolah, kuliah, gitu ya, mungkin relationship, ya betul, calon. ya. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah bertindak dengan step pertama itu, ya kan. Jadi tidak usah pikirkan tadi seperti yang Stephen bilang, Tuhan itu tidak akan tanya, tidak akan pedulikan apa yang kamu tidak punya. Yep. Tetapi Tuhan akan menggunakan apa yang sekarang kamu ada itu kamu bisa sebagai modal kamu untuk langkah pertama. Kita biasa sebut baby step gitu Baby kan, step. untuk kita melakukan sesuatu. Iya. Itu. Nah, bicara tadi soal yang finish line, Ya. ini saya lanjutkan ya. Ya, Jadi ya. starting point dan finish line sama-sama penting. Nah, finish line ini kalau buat anak-anak muda itu justru perlu dibahas banget ini. Makanya podcast ini keren banget. Kenapa? Karena anak muda itu sangat dikenal dengan yang namanya panas di awal. Panas di Terus awal, kemudian Darah muda. dingin. Gitu. Dingin di akhir. Enggak lah, anget. Anget. Apalagi dalam terus dingin. kondisi pandemi seperti Nah. ini, banyak sekali alasan untuk kita Banyak tidak penghalang. melanjutkan apa yang sudah kita mulai. Betul. Ya, Nah, ya. Nah. That's why ini sangat menarik. Kalau gitu, kalau misalnya sesuatu yang dimulai harus diakhiri. Ya. Kapan kita tahu kalau sesuatu itu harus diakhiri nih? Kita itu harus benar-benar menyelesaikan sampai finish. Tapi sudah banyak hal yang kita korbankan, kayak nggak ada, sudah buntu menurut kita. Kayak misalnya starting bisnis A, tapi kayak nggak berhasil gitu loh. Ya. Kayak susah banget majunya, gimana ya ini, gimana, udah buntu segala macem. Kapan kita ini tahu finish line-nya itu di mana? Atau harus nyari starting point baru? Ya ini mungkin Stephen ini yang jago di bisnis Koeka ini. kayaknya. Tapi saya juga punya pemahaman, punya Iya. ide. Biar Stephen Koeka dulu. dulu. Ya. Ini gini deh. Ya kalau misalnya kita bicara soal kita plan sesuatu, kita punya goal sesuatu, pasti di tengah jalan tuh pasti ada halangan dan tantangan. Yep. Itu jelas. Tapi, Koko keinget satu kisah ini sangat menarik.
kisah yang sangat terkenal di Alkitab juga yang 5 roti 2 ikan. Hmm. 5 roti 2 ikan. Oh itu menurut Koko itu adalah sesuatu juga keadaan yang bisa dibilang saat itu murid-murid stuck. Yep. Nah Tuhan Yesus kasih PR, mestinya murid-murid ngomong pulang aja kabeh, terus Tuhan Yesus ngomong duduk dan kemudian Kasih mereka makan. kasih mereka makan. That's problem, man. Problem itu. Nah, Iya. problem besar dan kayak seringkali kan kita juga kayak gitu sih. Kayak kita punya mimpi, it's too big mungkin. Kayak terlalu besar dan kemudian kita ini bingung kayak kita mikir, wih halangannya kok cek banyak gitu loh. Gak Kok mungkin ini. banyak banget, kok enggak mungkin. Nah tapi Koko inget yang menarik itu kalau di Lukas itu diceritain tuh begini. Tuhan Yesus itu yang datang kan 5.000 laki-laki. Nah dulu itu laki-laki kan berarti kan sama istri anak minimal 2 ya. Bisa jadi. Bisa jadi ya Bisa minimal jadi. 2 kali Iya. 4 lah berarti 20.000. Ya Bisa jadi. katakanlah 20.000 ya. Tapi yang menarik di Lukas itu ngomong gini Tuhan Yesus. Disuruh mengelompokkan satu kelompok isi 50 orang. Nanti baca di Lukas. Oh. Jadi dari 20.000 itu disuruh ngelompokin satu kelompok isi 50 orang. Artinya dari 20.000 itu sudah dapat 400 kelompok. Betul nggak? 400 kali betul. 50. Ya. Make sense ya? Ya. 400 kelompok. Nah kenapa Koko cerita ini? Karena begini. Koko itu suka kalau akhir tahun itu Koko planning sesuatu. Koko selalu breakdown. Hmm. Masalah itu kalau besar, kalau di breakdown itu sebetulnya tidak sebesar itu. Hmm. Nah, Koko ingat waktu, ini Koko kasih satu contoh lagi ya. Waktu dulu program pembangunan di gereja belakang, kalian pernah dengar ada gerakan 1000 bata, Bata. Yep. Geseba. Ya itu Koko waktu itu ngobrol-ngobrol sama Ko Abed, Ko ini aja, bikin gerakan untuk bangun ini pakai nama, nggak tahu waktu itu Koko bilang, nggak tahu namanya apa, tapi kita ini sesuatu membangun yang besar ini, kita bukan mengecilkan masalah tapi supaya orang itu bisa mikir, ini masuk akal untuk dicapai. Paham ya? Kalau kita dengar ya, untuk bangun gereja itu butuh 5M. Men, anak Nggak umur SD, uang saku cuma berapa, dia mikir persembahanku tidak akan ada artinya. Tidak akan ada artinya. Tapi begitu gerakan 1000 bata itu waktu itu nggak tahu berapa ya, satu bata dihitung 1000 atau 1000. Ya, 1 bata dihitung 1000. Anak SD bisa nyumbang untuk pengembangunan gereja. Keren. Ya, betul. Make sense kan? Ya. Iya. Jadi Koko selalu punya target, itu Koko selalu breakdown. Contoh misal Koko ada target nih tahun depan bulan 5, and then ketika Koko planning itu selalu very detail. Bulan apa? Misal mau buka bisnis ini bulan 5. Oke, berarti bulan 1 harus selesai apa? Bulan 2 harus selesai apanya? Bulan 3 harus selesai apanya? Bulan 4 harus selesai apanya? Nah dari sana Koko merasa, oh iya bulan 1 ini enggak seberat bulan 5 kok harus ini. 1 ini cuma ngelakuin ini tok kok. I'll achieve it. Sehingga tantangan yang datang itu Koko rasa itu enggak sebegitu besar. Karena kan yang kalau Koko tadi mulai planning misalnya dicicil ya, Bu. dicicil. Nah itu prinsip pertama yang Koko sering pakai sih. Nah kemudian prinsip kedua kalau menurut Koko bicara soal halangan dan tantangan yang akan dicapai waktu kita ini jalankan kita punya mimpi atau apa, itu Koko pernah baca satu buku bagus. Bukunya itu judulnya Good to Great. Good to great. Good to Great. Jadi di sana buku itu dijelasin bagaimana bedanya good company and great company. Enggak cuma company harus jadi good, no, tapi harus jadi great company. Apa bedanya? Menarik banget. Dia bilang gini toh, bedanya good company sama great company itu cuma attention to details. Oke. Bayangin, bedanya good company sama great company cuma attention to details. Jadi sebetulnya Koko bilang untuk mecahin halangan itu cuma butuh hal yang kecil. Makanya Ko Abed ini keren. Begitu keren, maksudnya keren. Keren. Setiap kali khotbah itu Ko Abed selalu kalau di kerjaan itu Ko Abed orang yang selalu memperhatikan soal detail. Kayak kemarin aja khotbah itu Koko dengerin
ada pohon, ya toh? Iya. Ya betul ya? Pohon terus kayak gitu ditanam asal-asalan, suruh ada Bongkar. cor-coran pun dibor tuh. That's attention to details. Attention to details. Jadi sehingga masalah itu sebetulnya yang besar, pintu yang besar bukanya cuma satu kunci kecil. Nah seringkali kan kita mikirnya itu kalau ada tantangan besar itu I need something bigger than my problem. Tapi sebetulnya gampangannya itu biasanya kita punya masalah itu loh. Jawabannya paling di sekeliling kita. Nyari-nyari jauh-jauh. Koko inget banget dulu kalau waktu zaman-zaman kuliah butuh apalah, mungkin acara gereja butuh, wah aku sore ini butuh ternyata dress code hitam aku enggak bawa. Paling nanti deket-deket ini tetangga sana apa namanya di Kalijudan ini ada. Selalu sih deket-deket sesuatu yang kecil, sesuatu yang kita anggap enggak ini. Terus itu jawabannya. Betul. Jadi bukan kadang-kadang itu kita cuma salah cara menanggapi halangannya. Gitu, salah cara menanggapi halangan. Wah. Mungkin itu sih. Luar biasa sih Dalam. sampai Mantap. speechless loh. Sampai speechless. Dapat ilmu-ilmu baru banyak banget. Wah, Ya, luar ya. biasa. Jadi sesuatu yang detail itu membuat kita tidak memikirkan bahwa permasalahan itu sebetulnya Sebesar besar, itu. ya kan? Kalau kita breakdown. Iya, betul. Nah, kemampuan untuk breakdown inilah yang mungkin kita perlu pelajari, gitu kan? Ya, betul. Perlu sering dilatih. Ya, Makanya dilatih. buatlah banyak masalah. Jadi nanti kemampuan kalian membreakdown itu semakin luar biasa. Tapi dari saya, jadi seperti ini, ya kan? Kalau kita bicara tentang starting point dengan finish line, itu ada yang namanya proses kan? Kita berbicara tentang prosesnya. Finishing well itu berarti proses. Yep. Nah, di dalam proses itu ada yang namanya endurance untuk mencapai garis akhir itu. Ya kan? Endurance. Tanpa endurance yang baik, maka seseorang tidak akan mampu untuk mencapai garis akhir yang baik. Nah, apa yang diceritakan sama Stephen tadi itu berbicara tentang bagaimana kita memiliki kemampuan atau daya tahan, ya kan? Tidak ada orang yang sukses, ya kan? Di dalam segala hal, apalagi di dalam kita berbicara tentang hal-hal yang rohani, ya kan? Yep. Tidak ada orang yang tidak pernah gagal, ya kan? Tidak pernah. Nah, kalau orang kemudian ketika dia sudah mengawali terus kemudian gagal, terus kemudian dia berpikir, oh berarti ini bukan dari Tuhan, udah selesai. Bukan starting point yang bagus. Bukan starting point yang bagus karena dia mengalami sesuatu kegagalan Iya. dan kemudian dia give up. Maka sampai kapanpun dia tidak akan pernah mencapai garis akhir yang baik. Karena apa? Sesuatu yang baik di akhir itu harus mengalami yang namanya proses yang berat. Seperti yang saya bilang tadi, ya. Tidak ada orang yang sukses mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupannya tanpa ada yang namanya kegagalan, ya kan? Nah, kapankah kita harus berhenti di dalam sebuah proses ketika kita mengawali? Yang bisa mengatakan you have to stop. Itu adalah Tuhan. Ya kan? Itu adalah Tuhan, ya kan? Stop. Itu Tuhan. Nah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita terus berusaha. Nah, yang jadi masalah adalah kita juga harus berpikir ketika mungkin kita berbicara tentang sebuah bisnis gitu ya. Terus kemudian kita sudah memulai bisnis, satu macam bisnis gitu ya. Terus kemudian di dalam perjalanan bisnis tersebut, itu selalu gagal dan gagal. Dia bangkit terus kemudian gagal. Nah, saya yakin seperti ini, itu bukanlah sebuah akhir. Tetapi ketika dalam satu bisnis dia gagal dan dia coba lagi dan kemudian gagal lagi, berdoalah ya. Karena dari kegagalan itu Tuhan mungkin akan membuat sebuah jalan yang lain untuk mungkin bisnis yang berbeda. Tetapi apa yang sudah dilakukan di awal itu bukanlah sesuatu yang gagal dan berakhir. Tidak. Tetapi ketika kita sudah memulai sebuah bisnis gitu ya, dengan baby step tadi gitu ya. Terus kemudian ketika dalam proses ada sebuah kegagalan. Bangkit lagi mencoba, gagal lagi. Nah, berdoalah supaya apa? Supaya ketika dia melangkah di langkah yang berikutnya, itu adalah langkah
di mana langkah yang kesekian dan berhasil. Hmm. Mungkin berbeda, mungkin dalam hal yang berbeda, tetapi apa yang telah dia awali di awal itu dan gagal-gagal itu bukanlah sesuatu yang sebetulnya gagal total dan tidak ada artinya, salah. Itu terjadi dalam kehidupan saya. Ada banyak sekali hal yang terjadi dalam kehidupan saya dan kegagalan, termasuk juga dalam bisnis. Saya sempat bisnis juga, ya Cupang. kan. Tetapi karena saya tahu bahwa apa yang saya kerjakan pada saat itu bukan panggilan Tuhan. Dan saya berdoa apa yang harus saya kerjakan. Dan kemudian saya kembali kepada panggilan Tuhan dan saya mulai meniti. Dan kegagalan-kegagalan yang pernah saya alami itu adalah modal bagi saya untuk melanjutkan sesuatu yang lebih baik lagi. Dan sampai sekarang saya merasakan dalam proses ada hal-hal yang telah saya lalui dan saya rasa itu adalah keberhasilan yang saya pernah alami, ya kan. Di dalam pekerjaan saya sekarang, betul. saya dipromosikan terus, ya kan. Bahkan saya di tahun ini kebahagiaan yang sangat besar yang saya alami, salah satunya adalah kerinduan saya untuk melanjutkan S2 di bidang yang lain, Wow. ya kan. Itu tergenapi, ya kan. Wow. Dan itu bukan dari biaya saya sendiri, ya kan. Itu ya puji Tuhan instansi yang di mana tempat saya bekerja itu membiayai saya untuk melanjut di S2 di bagian lain di bidang pendidikan. Dan itu adalah pencapaian yang saya rasa Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Ini belum selesai dan saya yakin ada waktu di mana saya bisa menyelesaikannya dengan baik di dalam studi saya S2 ini. Wah, luar biasa. Ya. Jadi berkat banget. Jadi nggak berhenti buat belajar ya Mr. Betul. Nano. Nah, kalian jangan kalah dong. Masa mau tutup buku dan buka terop? Belum waktunya, masih panjang finishing line-nya gitu. Harus terus Iya. berusaha. Jadi namanya endurance tadi yang seperti yang Mr. Nano omongin tadi, itu kan butuh yang namanya dilatih ya Mr. Nano. Betul. Nah, dilatihnya itu dari masalah-masalah dari Yap. pergumulan-pergumulan target-target kita sendiri mungkin Mm-mm. yang jadi bahan samsak kita untuk bisa melatih endurance tadi ya. Wah, luar biasa. Istilahnya keren, sansak. Ini Samsak kita. boleh ngomong nggak ini? Nggak boleh. Boleh dong. Boleh ngomong dong. ya? Iya. Ini menarik kalau bicara soal endurance itu, Koko kalau bilang sama anak muda itu selalu gini, sejak masa muda kenyang-kenyang no kisahmu sama Tuhan. Harus dibanyakin, Ya. karena menurut Koko itu yang jadi endurance buat Koko sampai hari ini. Jadi always trust the process. Jadi kayak kalau lihat ke belakang itu terlalu banyak Tuhan nolong ini, Tuhan nolong itu dalam ini. Dan itu Koko remember satu-satu. Jadi kayak ke depan itu begitu ada tantangan itu kayak terlalu susah untuk nggak percaya. Iya, Yes. betul. Nah itu terlalu susah untuk nggak percaya. Jadi istilahnya kayak kadang-kadang itu ya kayak terlalu optimis juga. Kayak terlalu optimis Tapi kayak kadang tuh kita sendirinya juga kayak aku, bukan kita sih kok, aku Iya, iya. mungkin. Aku sendirinya yang mungkin tuh kayak agak nggak tahu diri gitu loh. Udah ditolong Tuhan berkali-kali, udah dibawa Tuhan ke finish suatu hal berkali-kali. Tapi kita sering nggak tahu diri kayak, ya apa ya? Kalau kayak gini ya apa? Kalau kayak gini ya apa? Kedepannya ya apa? Kayak kita sendiri yang nggak percaya gitu loh. Ya. sharing kan. Jadi Koko sering ini salah satu lah ya menurut Koko salah satu kisah yang sampai tua rasanya pasti tak inget dan tak sharingkan kalau ada kesempatan. Jadi kayak dulu pernah itu waktu Koko awal-awal Koko ada usaha lah kayak bangun rumah terus kemudian dijual begitulah ya. And then terus mari gitu di satu kejadian itu Koko waktu itu perlu untuk membayar karena beli tanahnya nyicil. Jadi akhirnya harus ya tepat waktu. Jangan sampai kita ini orang Kristen terus begitu membayar nunggak-nunggak jangan sampai gitu loh. Jadi harus tepat waktu. Nah,
saran koko waktu itu untuk mau ngelunasi itu harus jualan rumah. Kalau rumahnya nggak terjual ya nggak dapat cash untuk bayar tanahnya, anggapannya begitu Ya, gitu loh. Nah kurang 3 hari ingat koko, kurang 3 hari dan kemudian ada buyer, wah puji Tuhan, ada buyer dan langsung mau, puji Tuhan. Kemudian sampai ke notaris lah, notaris ini sudah notaris langganan, anggapannya harusnya dulur dewe lah, konco dewe. Si notaris ini waktu sebelum tanda tangan, notaris ini malah bilang begini, Ci, percaya ya ambek sinyo-sinyo ini ya. Soalnya lek Taci habis gini beli, rumahnya sinyo ini lek ada apa-apa wis tanggungnya Taci loh. Aku enggak melok-melok loh. Taci percaya ambek sinyo-sinyo ini. Waduh itu dalam hati, wah parah kamu ya. Habis gini gak tak pakai loh. Serius gak tak pakai aku wis dalam hati ini aku les kayak gitu wis ndak ini apa nama wis pasti gak tak pakai. Bayangin aku 3 hari lagi ini harus ngelunasi, harus bayar sesuatu dan sudah ada bayar, kamu malah yang bolode malah ngomong seperti itu. Gitu loh. And thanks God, itu apa jadi apa namanya semacam ini, kisah sing Koko simpen satu ini, Koko ceritaan salah satunya. Dan itu jadi anchor banget di hati Koko. Waktu itu bayarnya bilang begini, enggak apa-apa kok, aku percaya ambek arek ini. Memangnya aku sing kepingin bantu mereka. Loh ada om gitu. Really itu kayak wow gitu loh. Bisa ya. Ini orang nggak dikenal bisa sampai ngomong kayak gitu. Bisa sampai ngomong memang aku ini pengen bantu dia. Tuh. Tahun nih 2, nanti 3, 4, 5 banyak misalnya kejadian lainnya aku hitung semua dan ketika ingat itu semua kayak terlalu susah untuk nggak percaya. That keeps endurance-nya kita. Yep. Keren. Keeps. Itu yang susah. Kadang itu kalau misalnya sudah ada kita menghadapin satu masalah di depan mata, itu kelihatannya kayak gede banget. Jadi kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan pernah nolong kita itu kayak ketutup semua. Nah, itu yang membuat kita akhirnya merasa bahwa sudahlah aku enggak lanjut lagi apa yang aku sudah mulai. Yep. Seperti itu kan. Itu yang bikin kita enggak menyelesaikan. Tapi bukan berarti teman-teman, kawan-kawan kaula muda bahwa kami yang ada di sini ini orang-orang yang sudah hebat itu enggak. Kita semuanya masih berproses. Ya kan? Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa the real finish well itu adalah ketika Tuhan sudah memanggil kita. Ya kan? Dan kita tak tahu kapan itu. Kita hari demi hari kita mau melakukan yang terbaik. Jadi seperti itu. Ya kan? Sampai memang Tuhan bilang kamu sudah selesai. Sudah. Tetapi dalam proses itu kan kita seperti yang kita bahas tadi bahwa kita harus terus melakukan, ya kan? Jangan sampai berpikir bahwa apa yang menjadi kegagalan kita itu adalah akhir dari segala sesuatu. Salah. Ya. Justru Tuhan akan buat karya-karya yang jauh lebih besar lagi daripada yang mungkin kita anggap gagal itu tadi. Luar biasa memberkati sekali. Aku sendiri secara pribadi terberkati banget sama sharingnya Ko Eka sama Mr. Nano sore hari ini. Ya memang kita sebagai anak muda ini perlu banget untuk belajar yang namanya finishing well ini. Soalnya anak muda itu ya seperti yang diomongin Ko Eka tadi. Kalau misalnya kita mulai sesuatu nih, yakin Tuhan pasti bantu, iya. Tapi tengah jalan kalau ngadepin sesuatu yang besar, menurut kita besar, padahal kalau misalnya di breakdown dan segala macam, itu sebenarnya nggak sebesar itu. Kita sendiri langsung loyo, patah semangat, pengen nyari usaha yang baru, pengen nyari starting point yang baru, padahal yang satu aja belum selesai, gimana mau mulai lagi. Ya, jadi luar biasa banget, aku sendiri banyak banget nerima ilmu-ilmu yang baru. Thank you. Iya, mumpung akhir tahun nih, bekal untuk tahun 2021. Betul, jadi meskipun tahun depan mungkin kita lihat masih ada pandemi atau segala macam yang mungkin seakan-akan menghalangi target-target kita, jangan sampai itu menjadi suatu penghalang ya, Ko, Mr. Nano. Jadi tetapkan target-target kita untuk tahun depan dan tahun-tahun berikutnya gitu. Yes. Wah, thank you. Thank you sama-sama. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Jadi sekian podcast kita sore hari ini.
supaya bisa memberkati teman-teman yang di rumah yang sedang menonton podcast kita di acara Natal WGF tahun 2020 ini. Kiranya Tuhan memberkati, kita tutup dengan doa berkat. Mr. Rano bisa berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa ketika kami ada di dunia ini bukan sebuah kebetulan, tetapi Engkau memiliki rencana yang sangat baik dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan Yesus, anak-anak muda-Mu ini Tuhan, untuk memahaminya, dan kami mau melakukan sesuatu dengan yakin bahwa Engkau bersama-sama dengan kami, dan sebagaimana firman-Mu bahwa Engkau menyediakan masa depan yang sungguh indah bagi kami. Dan biarlah itu terjadi ketika kami mau melakukan segala sesuatu bersama-sama dengan Engkau. Kami tidak canggung lagi, tetapi kami mau melangkah terus memberikan yang terbaik Tuhan Yesus. Baik itu di dalam hubungan kami dengan keluarga, baik itu di dalam studi kami, baik itu di dalam pekerjaan kami, bisnis kami, dan terlebih juga di dalam pelayanan kami Tuhan Yesus. Kami tidak patah semangat meskipun kami menghadapi permasalahan-permasalahan atau halangan atau rintangan. Tetapi kami mau bangkit ketika kami melakukan sebuah kesalahan atau kegagalan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau Sang Immanuel itu akan membawa kami lebih tinggi lagi. Engkau akan mengangkat kami lebih tinggi lagi menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Sebab kami percaya Tuhan, kami anak-anak-Mu, anak-anak muda-Mu ini Tuhan Yesus adalah anak-anak muda yang telah Engkau pilih Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap pribadi yang menonton podcast kali ini. Dan yang percaya bahwa Engkau menyertai kehidupan kami sampai akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you. Thank you, Tuhan Tuhan berkati semuanya. Merry Christmas and Happy New Year. Ya, Merry Christmas and Happy New Year. Happy New Year. Yay. Tuhan berkati.